1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ponco Haryo dari Gereja Betani. Mewaspadai kelelahan pengharapan, itu topik yang kami perbincangkan. Silakan Kekasih Tuhan, mungkin ada di antara Kekasih Tuhan yang sudah lelah berharap, lelah untuk menghadapi hidup ini yang kayaknya kok capek Pak, nggak selesai-selesai. Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Silakan, telepon langsung boleh, mau SMS WA juga boleh. Pak Ponco, ada 5423 yang bergabung. Shalom Pak Ponco, selamat pagi. Mbak Wahyu juga. Saya ingin tanya Pak, bagaimana saya ini ingin lebih dalam lagi mengenal Bapa Sorgawi dan ingin mendengarkan suara Tuhan kita. Kalau manusia dengan manusia kan kita bisa tahu orang-orangnya Pak. Nah kalau dengan Tuhan kita kan tidak kelihatan secara kasat mata. Bagaimana caranya ya Pak Ponco agar kita ini bisa mendapati Tuhan, bisa lebih mengenal Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Ponco dan Mbak Wahyu juga keluarganya. Sukses dalam cita-citanya. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih nih nomor 5423 ya. Saya memang sering ditanya, jangankan orang lain, istri saya pun juga pernah seperti begitu. Jadi gini, saya kalau misalkan kalau saya misalkan dari latar belakang, saya itu adalah orang yang belajar Kristen karena saya dari seberang. Dulu belum kenal Tuhan ya. Makanya tadi nggak ikut sekolah minggu tadi. Iya betul. Nah, walaupun saya sekolahnya juga pernah sekolah Kristen. Tapi saya itu betul-betul main-main karena itu saya belajar dalam agama juga agama Kristen. Ya, karena sekolahnya sekolah Kristen. Saya belajar, tapi saya tidak kenal. Mengapa? Karena itu cuma sekedar pengetahuan. Kalau Bayu lihat nilai agama saya di sekolah dulu berapa, ya bagus. Oh bagus ya. Saya waktu di UNER pun masih tertinggi nilai saya. Puji Tuhan. Lebih tinggi dari orang yang Kristen beneran. Tapi waktu saya ini sudah jadi dosen sebelum bertobat. Jadi gini, mengapa kalau saya bisa pastikan itu? Karena agama bagi saya itu adalah sekedar pengetahuan untuk supaya ngerti, kalau ditanya jawab dan sebagainya. Nah, saya udah pernah diceritain belum pertobatannya Pak? Rasanya pernah belum. Enggak mosok. Belum kayaknya. Lupa. Nah, waktu saya bertobat, saya itu betul-betul kalau cerita pertobatannya bisa bincang pagi seri 5 kali. Nah, gini, saya waktu bertobat, saya betul-betul mau belajar sampai kenal Tuhan tuh. Memang saya waktu ada peristiwa khusus memang waktu pertobatan itu. Sebetulnya nggak istimewa. Hanya karena saya itu juga ngerasa, salah satu yang saya pikir itu adalah apa? Nanti waktu mati gimana? Nah, lalu terus mulai takut, mulai sayup-sayup, terpikir berbagai macam. Terus waktu itu lagi ngetop lagunya Robert dan Lea. Lagu apa Pak? Ya. Yang waktu lagu yang saya kena itu Seperti Sungai. Seperti sungai. Bukan. Itu bukan Robert Lea. Seperti sungai. Ya, merindukan air. Seperti rusa. Susu. Kok seperti sungai merindukan rusa? Kebalik loh. Seperti rusa. Nah, ya. Oke, itu tiap orang punya personal encounter, istilah saya kan gitu. Ada waktu perjumpaan pribadi. Nah, pada waktu seperti begitu, ya, terusin, jangan terus sudah selesai, enggak, terus. Nah, terusnya tuh ngapain Bapak? Nah, ini dia. Nah, kalau saya bandingkan dengan istri saya dari keluarga Kristen. Rajin berdoa, rajin ibadah. Cuma akhirnya setelah married dengan saya ngelihat apa? Oh, ini Kristen rutinitas. Hanya karena kerajinan dan sebagainya. Tidak sampai punya personal experience tadi. Sebentar, kalau hal seperti itu apakah kesetiaannya diperhitungkan nggak itu? Menurut saya diperhitungkan kan? Terbukti akhirnya kan ada proses kan. Nah, waktu dia bolak-balik ngomong saya itu dapat dari Tuhan begini. Dia ngomong gimana caranya? Aku kok gak pernah. Nah, ini kan pertanyaan sama dengan tadi. Saya ngomong, ubahan kebiasaanmu,
ubahan pola pikirmu untuk supaya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau berapa banyak dari kita mau baca firman Tuhan dengan konsekuen, dengan habis-habisan. Loh, saya tidak menjamin ya. Ada yang ngomong soal pada saya sudah baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, misalkan ya, dia sudah bolak-balik. Loh, tidak jaminan loh. Ya. Tapi itu Mengapa? kadang-kadang dibanggakan loh Pak. Karena, saya 30 kali loh baca. Ya, karena baca itu sekedar baca sebagai pengetahuan atau baca untuk supaya ngerti. Dan karena bagi saya seringkali itu saya untuk baca satu perikop itu berhari-hari nggak habis. Iya, saya juga Pak. Ya betul ya sebenarnya. Nah, kadang itu saya yang dikunyah lagi ditanya itu gimana. Itu dia. Nah, waktu istri saya ngubah kebiasaannya, salah satunya adalah disiplin baca Alkitab. Demikian juga itu terjadi pada anak saya. Ada pengalaman-pengalaman pribadi yang menyebabkan dia menjadi lebih itu tadi mantep. Nah, itu kenal itu menyebabkan apa? Untuk setia, untuk taat, nurut, gitu ya. Itu lebih gampang. Mengapa? Karena kenal. Gitu loh. Nah, pada waktu-waktu tertentu itu seperti memberikan Tuhan izinkan untuk supaya semua yang tadi kita baca itu nyambung. Itu langsung keluar teng gitu. Ya. Gitu itu kalau saya mengalami sesuatu juga begitu Pak. Betul ya. Nah, itu langsung firmannya itu langsung ngomong teng. Ya. Nah, gini. Istri saya akhirnya bisa kata-katanya begini. Sekarang aku ngerti. Nah, itu kata-kata sekarang aku ngerti itu karena ini, ya. Nah, kan sama dengan Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu. Ya. Itu betul-betul karena Paulus betul-betul merasakan. Gitu. Bahwa dalam segala perkara Tuhan itu turut bekerja. Gitu. Jadi segala itu berarti yang enak maupun yang tidak enak. Itu Tuhan ada di situ untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia, kata mengasihi Dia tidak tiba-tiba. Kita itu bisa mengasihi Tuhan, itu proses belajar. Tuhan mengasihi kita, itu pasti. Tapi persoalan sama dengan saya kalau ngomong sama anak saya. Kalau papa nggak mengasihi sama anak-anak, itu pasti. Kalau enggak, kamu nggak mendapatkan semuanya ini. Tapi kalau anak, belum tentu. Anak itu hanya sebatas, ya, bisa saja ya balik lagi, tapi saya bersyukur anak saya kenal saya itu lagi terbukti waktu mereka hilang di luar negeri dalam keadaan itu saya betul-betul anak bisa hilang betul itu. Apalagi ditakut-takuti anak itu kan bisa diculik macam-macam. Itu pas di negara itu lagi. Gitu loh. Nah, cuma balik lagi ya, supaya apa? Ternyata pengalaman-pengalaman itu menyebabkan kita semakin tahu bahwa firman itu real, bukan sekedar teori. Ya, wacana. Jadi kalau mau dengar, kenal dengan Tuhan lebih dekat ya baca firman-Nya ya. Ya, salah satunya firman dan kemudian gini, satu firman lalu kemudian hubungan pribadi melalui apa? Penyembahan. Ya, saat teduh dan seterusnya. Seringkali kita itu berpikir doa itu kita yang ngomong terus. Padahal kadang kita perlu diam. Kita diam untuk merenungkan, mengunyah kembali yang tadi loh. Nah, itu loh. Saat yang kita sediakan dengan Tuhan secara pribadi. Pak, pakai radio boleh. Pak, radio, tapi jangan cuma radio terus. Baca. Kita punya itu tadi yang saya sebut dengan baca secara pribadi dan seterusnya. Oke. Baik. Ini sebuah proses yang harus Ibu lewati dan Ibu jalani. Ada banyak orang tuh pengen denger langsung kayak orang-orang tuh, Pak, ada yang audible apa gitu. Memang Tuhan punya namanya ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia bisa pakai macam-macam. Bermacam-macam cara. Ya. Tapi kok kita nggak bisa mendrive caranya Tuhan buat kita ya. Ya. Nah, repotnya itu kita itu sudah di framing oleh orang-orang yang katanya istimewa karena dia sampai audible. Silakan, cuma pada kita masing-masing. Kalau saya ditanya, pernah dengar? Enggak. Cuma saya tahu persis waktu Tuhan ngomong di dalam hati saya. Deng itu kerasa. Ya. Ini Tuhan yang ngomong, bukan orang, bukan suara. Karena kita bisa bedakan. Ada Roh Kudus kan yang hidup dalam suara kita. hati dengan suara Tuhan. Nah, ini kita mesti hati-hati. Nah, suara Tuhan itu pasti. Dan kalau sekarang cara ngujinya gampang, Pak ya. Cocok nggak sama firman Tuhan? Iya, betul.
betul. Kalau nggak cocok berarti bukan suara Tuhan. Iya, betul. Dasarnya itu Firaun. Kalau Tuhan itu konsisten sekali. Ya. Oke. Kita yang seringkali nggak konsisten. Nah, Ya. jadi hati-hati kalau ada yang ngomong lain, katanya Tuhan berkata tapi Betul. nggak sama dengan firman Tuhan. Betul. Hati-hati betul. ya. Diuji lagi Alkitabnya. Ya, betul. Itu. Makanya mesti baca. Nah, repotnya itu orang mau instan, Betul. terus dengerin cari hamba Tuhan. Iya. Kalau saya ngomong ini maklar, Iya. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, Iya. Tapi hati-hati juga, karena tidak semuanya itu betul-betul untuk kita. Iya. Gitu loh. Oke. Baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada 6.900 yang bergabung. Selamat pagi Wahyu dan Pak Ponco. Ya, ada seorang ibu yang berharap sesuatu, tapi sampai dia dipanggil Tuhan, harapannya tidak pernah tercapai. Apakah berarti ini gagal ya Pak Ponco? Terima kasih tuh jawabannya. Jawabannya enggak. Karena pengharapan itu kan dari kita, ya, yang sebetulnya kalau saya ngomong gini saya bisa pakai contoh yang lain lagi. Boleh, yang untuk silakan, variasi ya. Ya. Kata pengharapan itu kan berhubungan dengan apa yang kita inginkan, kan gitu. Nah, makanya belajarlah untuk mengenal Tuhan supaya nanti kita bisa pastikan sebetulnya itu pribadi kita itu cocok nggak dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau saya pakai contoh ini sederhana, tapi ini untuk orang muda terutama, ya. Nah, karena itu kalau sekarang ini banyak orang muda ini cocok sekali, tapi kalau ini orang tua pastikan bisa mengarahkan anak-anaknya atau bahkan cucunya untuk bisa seperti begini, yaitu dalam hal jodoh. Ya. Ini contoh ya. Iya. Okay. Saya itu dulu berharap ada seseorang yang saya anggap dia paling cocok dengan saya. Memang cocok untuk ngobrol, cocok gitu. Ya intinya setelah saya jalani sekian tahun buyar. Ya, wah buyar tuh kelepek-kelepek saya. Dan kebetulan waktu itu masih belum di dalam Tuhan saya. Kelepek-kelepeknya itu beda. Setelah itu saya, ya ini waktunya Tuhan. Saya bertobat. Saya bikin singkat karena kalau enggak jadi serinya panjang. Bisa 7 hari 7 malam nggak selesai. Nah, setelah itu saya sudah bertobat. Saya pikir karena sudah bertobat, saya mengharapkan seseorang lagi yang saya juga anggap cocok. Ternyata. Gitu ya. Yang sebelumnya itu 3 tahun kelepek-kelepek, 3 tahun kemudian berakhir kelepek-kelepek, yang ini hampir 5 tahun. Bayangkan. Putus lagi? Iya. Jadi bisa dibayangkan. Saya kelepek-kelepek juga? Ya soro. Cuma soronya itu waktu di dalam Tuhan beda dengan yang pertama. Jadi Tuhan tuh memberikan pengalaman kepada saya. Kalau lebih lama kan gimana pun lebih soro. Lebih soro, betul. Ya kan? Saya pernah nangis 3 tahun loh Pak, gara-gara putus pacaran. Temenan dah? Ini teman? Iya, nangis everyday. Betul ya itu ya. Lah itu loh. Itu sudah dalam Itu Tuhan namanya juga. BODO. Ya. Dalam Tuhan tapi saya belum kenal begitu. Betul ya itu ya. Nah, proses itulah, di poin itulah saya belajar kenal Tuhan bener ya di situ poin itu. Walaupun saya bertobat tapi belum kenal beneran. Gitu loh. Nah, waktu saya desperate, nah ini cuma contoh saja, desperate, ya. Lalu kemudian baru Tuhan menunjukkan, ya, yang akhirnya sekarang ini, kalau saya ditanya, apakah istri saya, sekarang jadi istri saya ini, persis seperti yang Tuhan arahkan, betul-betul. Nanti ceritanya panjang ini ya, seperti yang Tuhan arahkan dan saya jalani betul, walaupun tidak mudah dan sebagainya, jadi. Terus saya kalau ditanya banyak orang, apakah istrinya seperti yang diharapkan? Enggak. Cuma saya mengatakan hari ini karena saya ngerti betul-betul ternyata Tuhan itu memberi yang jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan harapkan. Memang kalau kata cocok dan seterusnya, yang lain-lain yang tadi itu lebih. Tapi ada hal lain yang tidak saya pikirkan. Nah, marilah kita menyikapi bahwa jangan sampai kita berpikir apa yang kita harapkan itu adalah yang terbaik dan waktu sampai tidak terjadi. Nah, sama dengan kalau kembali pada Alkitab, Nabi Yeremia itu sampai akhir hidupnya dia tidak pernah merasakan orang yang bertobat dalam pengajarannya dia.
Tapi sampai hari ini dicatat dan banyak orang ditegur oleh firman-Nya ya. Dia kan sampai disebut weeping prophet, nabi yang nangis terus. Mengapa? Karena sepertinya dia banyak mengalami kesia-siaan, tapi menjadi salah satu kitab yang dia dihargai Tuhan. Kalau enggak masuk dalam Alkitab. Nah, ini salah satu gambaran bahwa manusia itu begitu terbatas untuk melihat Tuhan yang tidak terbatas. Banyak sekali orang-orang yang sampai akhir hidupnya itu menurut saya kelihatannya dia biasa-biasa, tetapi dia meletakkan dasar yang luar biasa di mata Tuhan. Jadi hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan yang kita hidupi. Nah, itu. Harapan itu tidak pernah mati bersama dengan orang yang mati ya. Dia tetap hidup ya. Itu poin bagus itu. Perlu dimasukkan. Tulis ya. Jadi harapan itu tidak akan pernah mati. Tidak ikut mati. Tidak ikut dikubur. Tidak ikut dikubur walaupun kita sudah mati ya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita sudah mati, orang itu selalu berpikir begini, Pak. Saya pengennya sih bisa lihat apa yang saya harapkan itu ketika saya masih hidup. Itu kan maunya kita. Betul. Belum tentu maunya Tuhan begitu ya, Pak. Kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Ponco tadi, mengenal Tuhan menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Jadi bukan tentang kita. Saya mau tambah sedikit sebenarnya. Saya percaya waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dia belum melihat orang-orang yang bertobat. Dia bahkan menurut saya sangat menderita karena apa? Justru banyak orang-orang yang justru dia persiapkan itu melarikan diri, meninggalkan dia, bahkan mengkhianati kan, ada yang mengkhianati kan. Nah, itu merupakan salah satu gambaran bahwa jangan berpikir begitu simpel tentang kehidupan yang Tuhan persiapkan untuk kita masing-masing kerjakan. Nah, karena itu yang terbaik adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Meskipun kita nggak melihat sesuatu yang istimewa. Wahyu pernah dengar tentang seorang hamba Tuhan yang waktu dia pulang dari ini ceritanya kan waktu itu dia pulang bareng dengan orang terkenal. Nah, orang terkenal itu disambut luar biasa. Lalu dia pulang itu nggak ada yang nyambut dia. Lalu dia sempat waktu sedih itu. Nah, kemudian jadi tulisannya dia. Saya lupa itu hamba Tuhannya siapa. Lalu dia waktu itu dapat kekuatan dari Tuhan mengatakan bahwa kamu tahu enggak, kehidupan itu bukan cuma sekarang. Kehidupan yang aku persiapkan buat kamu itu adalah nanti. Dan nanti waktu kamu pulang tak kamu sambut. Itu jauh lebih menyenangkan, Pak ya. Dan dia waktu itu semakin lagi bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, marilah semua harus sadar begini. Saya tahu Wahyu sedang lihat di jam terus ini. Masih ada yang tanya soalnya, masih ada yang tanya. Saya tambahin sedikit aja gini. Gini. Makanya dari kita itu jangan berpikir dari perspektif kita yang terbatas, tapi pikirlah dari dimensi Tuhan. Ya, karena itu kenalah Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dengan benar. Itu. Jadi maut atau apapun tidak menghilangkan pengharapan kita ya. Betul. Berikutnya ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Ponco. Kadang saya ini nggak kuat mikir sendiri Pak dalam kebutuhan sehari-hari. Saya cuma pasrah sama Tuhan. Saya selalu berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Curhat. Curhat. Kadang-kadang nggak kuat Pak dengan menanggung kehidupan kebutuhan sehari-hari yang terus jalannya. Apalagi di situasi seperti ini banyak yang mengalami itu. Saya pernah dapat cerita dari seorang hamba Tuhan yang hari ini saya nggak usah sebutkan bukan sampai jadi selebriti, tapi hamba Tuhan ini dipakai luar biasa di daerah-daerah yang justru orang sulit untuk masuk. Nah, waktu sempat ketemu dengan saya, dia kebetulan juga dari seberang juga, gitu ya. Dan waktu dia dipersiapkan Tuhan, dia betul-betul kalau dia cerita pada saya itu dia sering terpaksa puasa. Karena nggak ada yang dimakan. Iya, betul. Terpaksa puasa. Jadi dia bahkan untuk minum saja itu dia
ngambil air di gereja. Dia ceritanya itu sampai begitu. Dia minta dari gereja untuk air untuk dia bisa minum. Ya. Dan dia sempat ya, lebih enak yang dulu. Dia sempat berpikir itu tadi. Ya. Rasanya nggak tahan. Nah, semoga cerita ini menguatkan. Pada waktu dia bertahan terus, saya lupa berapa tahun, lamanya itu berapa tahunan itu. Pada titik tertentu, waktu dia betul-betul mendapatkan kekuatan dari Tuhan itu, tidak berarti dia sekarang tuh ini, cuma dia mengatakan gini, pokoknya sekarang tuh saya tahu persis yang saya butuhkan Tuhan pasti sediakan. Kata-katanya dia itu yang membuat saya sampai hari ingat Pak, Tuhan itu pasti menyediakan yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita kacau antara kebutuhan dengan keinginan. Ya. Kita itu seringkali ingin macam-macam, tapi Tuhan yang kita tahu butuhnya itu sudah cukup. Gitu. Salah satunya juga dia ngomong, yang kita butuhkan itu adalah perubahan karakter. Nah, seringkali kita itu mempersoalkan hal-hal yang kita inginkan, kita nggak membereskan perubahan karakter kita. Nah, dia cerita itu semoga ini menjadi sebuah gambaran untuk supaya kita itu masing-masing itu betul-betul tahu persis bahwa posisi kita itu di hadapan Tuhan itu adalah orang yang seharusnya nurut saja. Tahu, kenal, lalu nurut total. Lalu kemudian ya, setelah kita kenal dan nurut itu, kita nanti akan ngerti kehendak Tuhan yang lebih penting kita kerjakan itu apa, dan itu kerjakan, dan pasti. Saya pakai contoh yang lain. Tadi ini Ruth ya. Saya pakai contoh yang lain, misalnya Petrus itu, ya, dengan kehebatannya dia bisa sepanjang malam bisa tidak dapat ikan. Ya, waktu Yesus hadir untuk supaya dia kenal dulu apa, aku adalah ya Tuhan sebetulnya, kan gitu ya. Aku adalah Tuhan. Buktinya apa? Ini bukan waktunya nangkap ikan. Ya. Tapi disuruh berangkat, dia tetap nurut, kan gitu ya. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan berangkat juga. Dan terbukti, kan gitu ya. Tapi akhirnya bukan itu yang penting bahwa dia dapatkan. Dia lari, dia tinggalkan semuanya. Lah, persis tahu ini. Justru setelah Tuhan menyatakan diri untuk bahwa dia Tuhan, bukan banyak dari kita waktu di mujizat itu kita berhenti. Mujizat itu pasti bagi orang-orang yang ya dipilih, bagi orang-orang yang berkenan. Itu yang nurut, kan gitu ya. Meskipun nggak masuk akal mau nurut, itulah mujizat. Tapi Tuhan ya, jangan sampai kita persepsi di level mujizat itu saja. Gitu loh. Makanya balik lagi contoh 10 orang kusta. Ya. 10 mengalami mujizat, tapi hanya satu yang akhirnya Tuhan betul-betul berkenan. Ya. Karena dia betul-betul ya, kembali pada pribadinya Tuhan. Bukan fokus pada apa yang diberikan ya. Yes, itu dia. Nah, saya berharap marilah kita sampai supaya kita bisa jalani apa yang Tuhan kehendaki itu. Nah, meskipun sampai menutup mata, saya hubungan tadi yang tadi itu, sampai menutup mata kita juga belum tentu bisa lihat. Tapi percayalah, waktu kita pulang nanti, Tuhan menyambut kita terhadap apa yang kita sudah lakukan begitu luar biasa, yang disebut dengan berkenan tadi. Nah, setiap dari kita masing-masing itu punya porsi. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Nah, masing-masing punya porsi. Jadi jangan pengen porsinya orang ya. Jangan terus porsinya yang yang tadi lain. itu. Oke, baik, Pak Ponco, waktu kita habis. Bisa disimpulkan 1 menit Pak ya? Disimpulkan dan tutup. Ya, saya kembali tadi sebetulnya saya sudah, karena Mas Yus sudah lihat itu tadi saya sudah menyimpulkan, tadi saya ulangi lagi. Ya. Yang pertama itu adalah mulailah dulu dengan pengenalan secara pribadi bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa yang mestinya kita kenal. Mengapa kok kita perlu kenal ini? Karena kita supaya bisa diberi kekuatan untuk nurut total, untuk betul-betul taat sepenuhnya. Nah,
taat sepenuhnya itu termasuk di dalam berpengharapan, ya, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Orang yang berharap Tuhan itu tidak akan dipermalukan, kan gitu, ya. Nah, marilah kita harus sampai pada sikap itu. Jangan sampai karena kondisi apapun sekarang itu sepertinya kita itu melihat, loh kok Tuhan kok begitu. Jangan pernah curiga pada Tuhan. Percaya total, ya, berimanlah untuk supaya kita bisa taat total. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tahu ya taat total ini adalah sesuatu yang pasti, ya berarti rencana Tuhan itu harusnya kita bisa genapi, sehingga pada waktu pulang nanti kita bisa ngomong seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah genap. Nah, kata-kata yang pas itu sudah genap. Ya, bahasa Inggrisnya pun lebih bagus. It is completed, not finished. Finish itu bisa. Ya. Ada lanjutannya lagi. Enggak, bukan. Ya karena memang sudah habis. Sudah genap, ya. Tapi kalau genap itu berarti beres sudah, total sudah beres. Nah, sudah genap ini. Oke. Baik, silakan tutup dalam doa, Pak. Ya, terima kasih Tuhan. Kembali kami hanya bisa bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami, menguatkan kami, untuk supaya kami sepenuhnya berharap hanya kepada Engkau saja. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami perbincangkan, kami bahas, setiap dari kami benar-benar dikuatkan, diteguhkan, dihibur, bahkan diperbarui. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau pakai radio Sangkakala ini untuk terus selalu menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan Kau berkati jajaran manajemen sampai dengan yang melayani, semuanya ada dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa untuk mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dan kepada setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, terlebih yang saat ini sungguh-sungguh berharap pada Engkau Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan ini, Engkau Tuhan yang tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka akan melihat bahwa Engkau Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, untuk supaya selalu ada di dalam rencana-Mu yang luar biasa. Dan kami selalu akhiri dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya katakan amin. Pak Ponco, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, apapun situasi yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dia Tuhan, biarkan Dia lakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.